Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Widianti, NPM 1950379 sebagai pemateri 1. Materi yang pertama yaitu ada pengertian dan tujuan pengajaran sastra. Istilah pembelajaran yaitu dari kata instruction dalam bahasa Inggris, yang berarti proses membuat orang belajar. Pembelajaran juga merupakan suatu program yang dijalankan dengan melibatkan banyak aspek. Aspek tersebut biasanya berupa tujuan yang hendak dicapai, materi pembelajaran, alat dan media pembelajaran, serta sistem evaluasi yang diterapkan. Nah, tujuannya ialah membantu orang belajar memanipulasi atau merekayasa lingkungan sehingga memberi kemudahan bagi orang yang belajar. Selanjutnya, ada beberapa para ahli yang mendefinisikan terkait pengertian pembelajaran dan tujuan pengajaran sastra. Yang kesatu ada menurut Gagne dan Briggs tahun 1979, yaitu mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian atau kejadian, peristiwa, kondisi, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Degeng dalam UNO tahun 2008 halaman 83, yaitu menyatakan bahwa pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Yang ketiga, menurut Rohman tahun 2010 halaman 16-17, yaitu pengajaran sastra adalah proses interaksional untuk membangun pengetahuan tentang sastra. Yang keempat, menurut Rohman tahun 2012 halaman 19-23, yaitu menyatakan bahwa pengajaran sastra merupakan sebuah model interaksi yang membicarakan karya sastra dan ilmu sastra. Yang kelima, menurut Chambers dan Gregory tahun 2006 halaman 37, yaitu pembelajaran sastra memiliki banyak disiplin, spesifik, dan tujuan kognitif. Tetapi tujuan yang paling umum yaitu dasar, tujuan-tujuan, dan pengembangan. Yang keenam, menurut Chambers dan Gregory tahun 2012, bahwa pembelajaran sastra sejalan dengan tujuan karya sastra biasanya sebagai karya seni yang bertujuan memberikan kesenangan sekaligus pencerahan. Dan yang terakhir, menurut Chambers dan Gregory tahun 2006 halaman 37, yaitu bahwa tujuan pembelajaran sastra adalah analisis, interpretasi, dan penilaian. Nah, jadi singkatnya, studi sastra adalah hermeneutik intertekstual partisipatif saat nilai tergantung pada konteks dan relatif tidak ada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nurjana, NPM 1950397. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Baik. Di sini saya akan memaparkan aplikasi aspek perkembangan intelektual siswa dalam pembelajaran prosa fiksi. Pembelajaran apresiasi prosa fiksi ini sebenarnya menggunakan pendekatan terpadu. Dari bentuk-bentuk apresiasi prosa fiksi yang disajikan kurikulum ini lewat 4 keterampilan berbahasa, baik mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis, yang masing-masing selalu terkait dengan aspek keterampilan berbahasa lainnya. Contohnya, apresiasi prosa fiksi dalam bentuk mendengarkan pembacaan cerpen. Terkait dengan aspek berbicara berupa tanggapan yang disampaikan pada siswa yang berisi penilaian terhadap pembacaan cerpen tersebut. Membaca novel terkait dengan aspek berbicara berupa komentar tentang unsur-unsur intrinsik lainnya. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan istilah pendekatan dan strategi belajar mengajar, strategi pembelajaran demikian adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Strategi ini dapat dikembangkan metode dan tekniknya dengan kreativitas dari masing-masing guru. Teori sebenarnya akan didapatkan siswa secara induktif dari penemuannya selama proses apresiasi sastra diciptakan dari hati, maka hendaknya disampaikan dengan hati. Di sini saya akan menjelaskan penerapan pembelajaran apresiasi prosa melalui pembacaan cerpen. Nah, untuk melakukan pembelajaran ini
Tahap-tahapannya adalah mengacu pada model pembelajaran yang dikemukakan oleh HLB Moody yang terdiri atas pelacakan, 30 pendahuluan, penentuan sikap praktis, introduksi, penyajian, diskusi, dan pengukuhan. Pelacakan, pendahuluan, dan penentuan sikap praktis merupakan tahapan persiapan sebelum guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada tahap penyajian. Nah, pertama, guru mengajak siswa membaca cerpen tersebut dalam beberapa menit. Kedua, apabila siswa selesai membaca, guru bertanya apakah siswa memahami atau menangkap cerpen tersebut. Ketiga, guru mengajak siswa untuk melakukan pembacaan cerpen oleh beberapa orang siswa. Keempat, guru menjelaskan secara singkat kepada siswa teknik pembacaan cerpen, baik dari segi vokal, gestur, dan mimik. Kelima, guru meminta siswa yang telah ditentukan sebagai pembaca cerpen untuk ke depan kelas dan membacakan cerpen sesuai dengan perannya masing-masing dengan mengekspresikan teknik pembacaan cerpen baik dari segi vokal, gestur, maupun mimik. Selanjutnya, guru mengajak berdiskusi dengan siswa. Pertama, keterlibatan jiwa siswa dengan cerpen tersebut. Kedua, penilaian siswa tentang kemampuan teknis pengarang dalam mengolah unsur-unsur cerpen. Ketiga, relevansi cerpen tersebut dengan kehidupan siswa maupun kehidupan masyarakat secara luas. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NPM 195030080. Saya akan menjelaskan contoh pembelajaran dalam teks prosa fiksi. Kelompok kami mengambil contoh metode pembelajaran picture and picture dalam menulis teks prosa fiksi novel. Media pembelajaran menurut Hamalik tahun 1994 adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Model pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan teknik guru yang digunakan dalam menyajikan bahan pembelajaran kepada peserta didik agar pembelajaran tersebut dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Menulis teks prosa fiksi pada novel sangat dibutuhkan metode yang tepat. Metode picture and picture sangat cocok untuk pembelajaran menulis prosa fiksi novel. Dengan menggunakan metode tersebut, peserta didik akan menuangkan wawasan dan pengalamannya dengan nyata maupun hayalan. Metode pembelajaran picture and picture ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu ataupun karta dalam ukuran yang besar. Atau jika sekolah sudah menggunakan ICT, dapat menggunakan PowerPoint atau software yang lain. Menurut Johnson & Johnson, ada 6 prinsip dasar dalam metode pembelajaran kooperatif picture and pictures, yaitu 1.
Setiap anggota kelompok siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Kedua, setiap anggota kelompok siswa harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Ketiga, setiap anggota kelompok siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Keempat, setiap anggota kelompok siswa akan dikenai evaluasi. Kelima, setiap anggota kelompok siswa berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya. Dan yang keenam adalah setiap anggota kelompok siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Jadi, sesuai dengan namanya, tipe pembelajaran ini menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara memasangkan atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.